Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Muhammad Fauzan Ali dapat menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemerintah Tomohon, Sulawesi Utara resmi melarang perdagangan kucing dan anjing di pasar ekstrim. Pedagang anjing dibayar ratusan juta untuk menghentikan penjualan daging hewan tersebut guna menghindari penyakit-penyakit yang dapat membahayakan pengkonsumsi daging tersebut. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pasar Tomohon, Sulawesi Utara dikenal sebagai pasar ekstrim yang menjual berbagai macam daging hewan liar, salah satunya yaitu daging anjing. Maraknya penjualan daging anjing di pasar Tomohon yang tidak memiliki perizinan perdagangan, sehingga pemerintah mengupayakan dengan membayar ratusan juta untuk menghentikan perdagangan yang dilakukan di pasar ekstrim tersebut. Dikarenakan pasar Tomohon merupakan pasar yang menjual berbagai macam daging hewan liar seperti anjing, ular, kelelawar, kucing, dan hewan liar lainnya. Pemberhentian operasi pasar ekstrim ini juga bertujuan untuk menghindari dan menyelamatkan hewan agar tidak dibunuh paksa dengan cara dipukul hingga dibakar sampai mati. Cara ini juga dilakukan agar mengantisipasi tertularnya penyakit yang berasal dari daging yang akan dikonsumsi tanpa diketahui aspek kesehatannya tersebut. Lantas seperti apa tanggapan mahasiswa peternakan mengenai bahaya mengonsumsi daging tersebut? Oke, kalau menurut saya Kak, mungkin mengkonsumsi daging anjing sendiri itu kita bisa seperti yang kita ketahui kalau anjing itu selalu terindikasi dengan rabies, dan juga dengan mengkonsumsi daging anjing, mungkin orang-orang yang mengkonsumsi daging anjing mungkin akan terkena penyakit-penyakit lainnya pada anjing itu tersebut. Dan juga yang kita ketahui juga seperti ada salah satu pasar yang mungkin sudah diketahui banyak orang, itu banyak terdapat anjing-anjing yang mereka jual dan mungkin juga merupakan anjing yang liar begitu. Salah satunya juga seperti yang kemarin viral, ada beberapa ratus anjing yang ditemukan di truk, dan itu diidentifikasi dengan anjing-anjing liar yang mereka tangkap secara langsung saja. Mengkonsumsi daging anjing juga merupakan suatu yang tidak lazim bagi masyarakat umum di Indonesia. Mengkonsumsi daging anjing sebaiknya dihindari, seperti yang kita ketahui bahwa anjing sangat rentan terkena penyakit termasuk penyakit rabies. Mungkin saran saya itu orang-orang yang mengkonsumsi daging anjing atau orang yang mau mencoba mengkonsumsi daging anjing mungkin bisa lebih dilihat dulu baik-baik lagi apakah kualitas daging anjing ataupun ini baik untuk kesehatannya. Dan juga saran saya mungkin mereka bisa lebih untuk tertarik saja pada ternak ataupun daging-daging yang sudah masuk nih standar dari negara kita seperti sapi mungkin atau ayam, apalagi itu merupakan kayak harganya sudah terjangkau lah daripada kita mengkonsumsi daging yang memang tidak ditahu apakah ini baik atau tidak untuk tubuh kita, karena kan anjing juga kayak bisa kayak bisa mencemarkan rabies dan sebagainya. Evan Ronaldo Linting, Nuri Nurhayati, Unhas TV. Bantuan sosial menjelang pemilu dinilai dipolitisasi oleh Presiden. Lantas, bagaimana tanggapannya? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Bantuan sosial atau dikenal dengan sebutan bansos terlihat dipolitisasi oleh Presiden. Dibagikan kepada masyarakat di waktu sebelum pemilihan umum. Hal ini menjadi perbincangan publik dan mengklaim bahwa bansos dipolitisasi oleh Presiden. Dosen ilmu politik Unhas turut menanggapi judgement yang diberikan kepada Presiden, dengan terlebih dahulu mesti membedakan kedudukan Presiden sebagai jabatan tertinggi di Republik Indonesia dan Jokowi sebagai individu. Ya, saya meluruskan dulu gitu ya. Kalau kita bilang bansos dipolitisasi itu sudah sebuah bentuk judgment. Iya. Sementara ini kan debatable sifatnya, sesuatu yang diasosiasikan dengan pemilu. Kita tahu bahwa Jokowi memang lebih cenderung untuk mendukung Prabowo, sehingga kemudian kita asosiasikan sikap Presiden itu sama dengan sikap Jokowi. Sementara
presiden itu adalah lembaga negara dan Jokowi itu adalah person, gitu. Sehingga sebenarnya tindakan presiden itu bisa dianggap sebagai tindakan-tindakan negara, dan tindakan-tindakan presiden itu punya landasan hukum yang mengatur, gitu. Nah, saya tidak membela Jokowi atau siapapun, tapi kita harus paham bahwa ada konteks dalam setiap tindakan, dan pembagian bansos itu adalah konteks ketika presiden yang bertindak. Nah, memang memang ada banyak alasan yang dikemukakan, gitu ya. Kebutuhan masyarakat, inflasi dan segala macam di tengah pemilu, di tengah ketidakpastian ekonomi, karena yang dipicu oleh pemilu, maka masyarakat membutuhkan bantuan sosial. Tapi memang kita juga wajar jika berasumsi kemudian bahwa barang ini dipolitisasi. Kenapa? Karena momennya, konteks bersamaan ketika bansos ini sebagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah digeser konteksnya ke konteks politik elektoral, bisa jadi itu adalah sebuah upaya untuk mempengaruhi preferensi pemilih, gitu. Nah, ini yang kita takutkan, gitu. Penggunaan bansos ini yang tujuannya baik justru disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya kemudian muncul asosiasi bansos dengan politik elektoral, gitu. Tapi memang sangat disayangkan bahwa ini terjadi di waktu yang kurang tepat, dan ini saat menjelang pemilihan presiden, gitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Makanya kemudian tentu lawan-lawan politik Prabowo menganggap bahwa ini adalah politisasi. Menurut Jokowi, bantuan sosial sejak lama diberikan kepada masyarakat sudah dari bulan September lalu dan berdasarkan izin dari DPR. Bansos ini bertujuan kemudian untuk memobilisasi orang, ya, penerima bansos ini bisa jadi kemudian dimobilisasi untuk kepentingan politik, memenangkan satu paslon tertentu, dan kita tahu siapa paslonnya itu. Nah, ini yang kemudian jadi persoalan. Tapi dalam konteks kenegaraan, tentu negara tidak boleh negara harus berpolitik, tapi tidak boleh menggunakan kapasitas politiknya, khususnya presiden, untuk mengarahkan proses-proses elektoral, karena proses elektoral itu harus dibiarkan berjalan apa adanya sesuai dengan preferensi alami manusia. Tidak boleh ada intervensi apapun untuk membelokkan preferensi ini. Nah, sayangnya memang karena bansos ini diberikan bertepatan dengan upaya-upaya untuk mempengaruhi preferensi pemilih, maka tentu kita tidak bisa menghindari munculnya polemik-polemik seperti itu, bahwa bansos kemudian dipolitisasi dan segala macam. Tapi kalau kita lihat, memang juga dulu di 2014 gitu, di zamannya SBY juga kan ada pembagian BLT sebelum pemilu, gitu ya. Banyak ya yang kemudian bisa dijadikan persoalan, gitu. Tapi memang ya kembali ke persoalannya tadi, bahwa sekarang adalah masa-masa di mana kita sedang berada dalam masa politik elektoral, gitu. Dan takutnya bahwa bansos ini kemudian dipolitisasi untuk memobilisasi pemilih. Nah, takutnya seperti itu. Jangan sampai pemberian bantuan sosial Februari ini menjadi upaya untuk memengaruhi preferensi pemilih dalam pemilu 2024. Aminah Rahmah, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Di tengah gejolak kampanye pemilihan presiden yang semakin memanas di Indonesia, muncul sebuah fenomena yang menarik perhatian publik, yakni gerakan Salam 4 Jari oleh pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3.
Gerakan ini bukan hanya tindakan simbolis, tetapi juga menyiratkan pesan kuat tentang sikap politik dan keyakinan yang dipegang oleh para pendukung. Gerakan ini disebut sebagai Four Finger atau salam 4 jari dan menjadi ekspresi pilihan bukan Prabowo Gibran, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Dengan menggunakan hashtag 13tambah-kita, hadang pemilu curang dan selamatkan demokrasi, gencar di media sosial menyuarakan penolakan mereka terhadap kemenangan satu putaran oleh paslon nomor urut 2. Gerakan salam 4 jari ini juga mencerminkan kekhawatiran atas integritas pemilihan dan sebagai simbol membela sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat melalui musyawarah mufakat. Simbol ini juga seringkali digunakan sebagai isyarat internasional untuk tanda bahaya, serta sebagai simbol asa kekuatan politik baru yang lebih progresif melawan oligarki dan dinasti politik. Oh ya, baik. Jadi gerakan 4 jari ini singkatnya gabungan antara angka paslon 1 dan paslon 3 yang menghasilkan gerakan 4 jari. Di mana maknanya ini mengajak masyarakat untuk memilih antara paslon 1 dan paslon 3 dan tidak memilih paslon 2. Nah, jadi saya rasa itu alasan utamanya. Oke, baik. Apakah gerakan ini sebenarnya memang muncul secara organik dari masyarakat atau jangan-jangan sebenarnya dibuat oleh para elit politik? Oh tidak, itu tidak dibuat oleh elit politik, melainkan ini muncul secara pribadi dari lapisan-lapisan masyarakat yang secara pribadi tidak menginginkan paslon 2 untuk maju dan sampai terpilih menjadi presiden dengan alasan dengan dasar-dasar yang begitu banyak yang mungkin akan saya jabarkan selanjutnya ya. Mungkin ini kalau di kalangan paslon nomor 2 mungkin dikenal sudah basi alasannya, tapi ini tidak bisa dianggap dihiraukan karena rekam jejak masa lalu dari paslon 02 ini yang membuat dia tidak boleh atau tidak layak untuk maju sebagai calon presiden. Sebagai salah satunya saja, mungkin banyak yang kita tidak tahu terlepas dari pelanggaran HAM. Dulu paslon nomor 2 Prabowo Subianto waktu menjabat sebagai Pangkostrat dengan jabatan bintang 3 ya. Dulu itu dia dicopot oleh Presiden Habibie karena bertindak secara sendiri-sendiri dengan menggerakkan pasukan dari menuju istana dan rumah pribadi yang disinyalir untuk melakukan kudeta kepada Habibie. Ini 1 hari setelah Habibie dilantik. Tetapi kemudian Habibie waktu itu memerintahkan kepada Wiranto selaku Panglima ABRI saat itu untuk segera mencopot Prabowo dari jabatannya sebagai Pangkostrat sebelum matahari terbenam. Saya mengutip dari pendapat Habibie, Prabowo ini adalah salah satu mantu presiden saat itu. Dia sudah terbiasa hidup secara pemberian eksklusivitas, di mana banyak barangkali tindakan-tindakan Prabowo baik secara sipil dan militer itu tidak ditegur oleh atasnya karena dianggap biasa. Ya siapa yang tidak takut ya dengan jabatan bintang 3 dan menantu Presiden Soeharto. Jadi barangkali inilah yang mendasari saat itu Prabowo terlalu menggebu-gebu, atau bukan menggebu-gebu ya, ingin bertindak sendiri-sendiri tanpa sepengetahuan atasannya. Jadi ini suatu hal yang berbahaya kalau kita membiarkan paslon 02 untuk maju. Kasus pelanggaran HAM serta berbagai pelanggaran lainnya, baik sebagai masyarakat sipil dan militer, menjadi track record yang buruk, sehingga Prabowo Subianto dinilai tidak layak untuk menjadi presiden. Hal ini disampaikan oleh Jaya, salah satu pendukung gerakan salam 4 jari tersebut. Ia merasa senang dengan adanya lapisan masyarakat untuk menjalankan gerakan ini sebagai sebuah terobosan dalam pemilu kali ini. Ya, saya merasa bahwa gerakan-gerakan seperti ini, contohnya saja gerakan 4 jari itu muncul dari keresahan-keresahan masyarakat ya, tentang isu-isu yang beredar saat ini, apalagi keresahan-keresahan menurut paslon 1 dan 3 itu, munculnya gerakan 4 jari ini adalah untuk mendorong masyarakat tidak memilih 02, karena kekhawatirannya adalah dengan munculnya gerakan Four Finger ini tidak mendorong pasangan calon 02 untuk menang 1 putaran. Jadi saya rasa gerakan-gerakan seperti ini dibuat oleh masyarakat dan sangat bagus karena memacu kreativitas masyarakat untuk membuat gerakan-gerakan seperti ini. Asal gerakan-gerakan seperti ini tidak menimbulkan kegaduhan di antara masyarakat dan tetap mengedepankan ketertiban umum. Ya, sepertinya gerakan-gerakan seperti ini
sebenarnya tidak mempengaruhi elektabilitas ya, seperti yang dikatakan oleh Ridwan Kamil, bahwa gerakan Forfinger ini tidak mempengaruhi elektabilitas paslon 2 masalahnya. Jadi gerakan Forfinger ini sebenarnya ya bentuk kreativitas masyarakat lah, bagaimana mengemukakan pendapatnya tentang keresahan-keresahan terhadap isu-isu saat ini, dan tentu saja kekhawatiran terbesarnya adalah bagaimana caranya agar paslon 02 ini tidak menang satu putaran, dan mungkin itulah salah satu tujuan terbesarnya. Meski mendukung paslon 02, Yusbi tidak keberatan dengan adanya gerakan Salam 4 Jar ini. Menurutnya gerakan ini lahir dari kekhawatiran masyarakat akan kemenangan paslon 02 dalam satu putaran, sehingga lahirlah ide kreatif dari masyarakat melalui Salam 4 Jar ini. Namun meski demikian, sama halnya dengan pendukung 02 lainnya, Yusbi optimis bahwa gerakan ini tidak mempengaruhi elektabilitas paslon 02. Meskipun gerakan Salam 4 Jar ini menunjukkan ketegangan politik yang semakin meningkat, namun juga menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia tetap hidup dan berjalan. Husnain Putri Intan, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Usai pemungutan suara digelar serentak di seluruh Indonesia pada 14 Februari kemarin, sejumlah lembaga survei menyajikan hasil quick count yang menjadi fokus baru masyarakat. Lantas, seperti apa tanggapan mahasiswa Unhas terhadap hasil quick count nasional? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Penghitungan cepat atau quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei usai pemungutan suara serentak pada 14 Februari lalu menunjukkan keunggulan suara paslon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hasil quick count nasional ini mengundang beragam tanggapan masyarakat. Perlu diketahui bahwa quick count merupakan penghitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga di luar Komisi Pemilihan Umum menggunakan sampel hasil pemungutan suara dari beberapa tempat pemilihan suara yang telah ditentukan. Waktu pelaksanaan quick count sesuai dengan pasal 449 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Menanggapi hasil quick count ini, paslon 01 dan 02 memberikan tanggapan yang sama. Keduanya meminta untuk tidak terburu-buru dan tetap menunggu hasil pemungutan suara yang dikeluarkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Sementara paslon nomor 03 justru balik bertanya kepada wartawan saat dimintai tanggapan mengenai hasil quick count. Hasil quick count nasional juga melahirkan berbagai tanggapan di masyarakat, termasuk mahasiswa Universitas Hasanuddin. Mengenai quick count mungkin saya pribadi jujur cukup kaget dengan hasil quick count yang terbaru ini, apalagi kan dengan kemenangan dari salah satu paslon yang mungkin kalau kita lihat rekam jejak digital sekarang dari salah satu paslon ini, dia punya banyak sekali pihak yang kontra ceritanya. Meskipun saya tidak memungkiri bahwa paslon lain pun ada pro kontranya, tapi sejauh ini yang saya lihat memang paslon yang terpilih ini cukup besar dampak yang terjadi ketika dia selama quick count dia memenangkan perolehan suara yang cukup banyak. Menurut saya pribadi berbicara demokrasi, kalau demokrasi secara umum pasti kita bilang bahwa dia menang berdasarkan perolehan suara sementara, dan seharusnya kita sebagai negara yang menganut betul sistem demokrasi harusnya terima dengan keadaan tersebut. Akan tetapi yang saya juga highlight di sini adalah bahwa orang yang terpilih ini lebih ke kenapa banyak juga yang menyetujui atau banyak yang memilih lah. Kan ceritanya ini istilahnya paslon yang terpilih. Saya cukup ragu untuk membahasakannya karena apalagi kan ini media toh. Jadi saya agak gimana gitu kalau mau langsung terang-terangan. Cuman yang mau saya bilang untuk quick count yang kemarin, dan ya semoga apa yang terpilih itu yang terbaik. Pun kalau memang ada hal yang terjadi di luar dari ekspektasi teman-teman yang sudah memilih, itu berarti menjadi salah satu peringatan bagi kita semua bahwa hal yang terjadi adalah hal yang kita pilih. Jadi satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah hati-hati dengan konsekuensinya. Ada yang kaget, bahkan kecewa dengan hasil penghitungan cepat. Ada pula yang menganggapnya sebagai hal yang biasa dan tidak perlu ditanggapi berlebihan.
Namun mereka sepakat bahwa hasil akhirnya baru dapat diketahui dari pengumuman resmi oleh KPU. Kan melihat hasil quick count yang sudah memenangkan salah satu paslon, menurutku bukan hal yang perlu dikageti sekali mungkin ketika mungkin teman-teman dalam lingkup Unhas misalnya sudah melihat bagaimana dinamika perpolitikan, mungkin bukan hasil yang sangat mengecewakan. Yang mungkin saya mau highlight adalah bagaimana proses pemilu itu berjalan sendiri toh. Bukan saya tidak mempermasalahkan sekali terkait dengan hasil quick count sebenarnya, tapi bagaimana teman-teman seharusnya melihat proses pemilu itu berjalan jauh sebelum hasil ini muncul. Itu pertama mungkin yang saya mau highlight, bahwa hasil pemilu menurutku bukan hal yang mengkagetkan dan teman-teman mungkin bisa menilai secara objektif bagaimana proses demokrasi di Indonesia hari ini berjalan. Mungkin itu saja dulu, Kak. Yang perlu diingat bahwa quick count hanya merupakan hitungan sementara. Kendati demikian, ditinjau dari beberapa pemilu sebelumnya, hasil quick count tidak pernah meleset jauh dari real count. Apalagi jika hasil quick count dari beberapa lembaga survei tidak berbeda jauh. Juga selisih perolehan suara dari tiap-tiap paslon cukup signifikan. Kalau tanggapan saya sendiri, karena ini memang kan masih quick count, ya. Jadi saya pasti tetap menunggu hasil dari real count-nya, ya. Karena itu yang pasti dari KPU, ya. Iya, yang valid. Kalau menurut saya kita tetap tidak perlu sombong lah kalau misalnya kita pendukung dari salah satu paslon yang lebih unggul dari quick count ini. Tapi kalau untuk yang memang belum misalnya masih kurang hasilnya dari quick count, tetap menunggu hasil pasti dari KPU, ya, karena tidak perlu saling menjatuhkan satu sama lain. Dilansir dari kompas.com, rekapitulasi suara dengan cara manual akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum secara berjenjang dari Kamis 15 Februari 2024 hingga Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Iva Syarahman, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Muhammad Fauzan Ali beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.